buntut dari kelakar calon wakil gubernur Pak Suswono ini, sekarang beredar berita di YouTube dan itu dari channel-channel media nasional ya, seperti Kompas, ada juga media-media lainnya, Tribun. Di situ ada beberapa pihak yang melaporkan Pak Suswono ini bukan hanya ke polisi tapi juga ke Bawaslu. Entah mungkin untuk dievaluasi pencalonannya atau bagaimana, atau disanksi atau bagaimana. Kalau ke Polda kan untuk ditelisik apa mengandung unsur pidana di dalam pernyataan itu. Kalau bagi saya pribadi sebetulnya dengan meminta maaf itu sudah cukup, tetapi kita sebagai rakyat yang tidak mengerti bagaimana prosedur hukum, kita tidak tahu persis apa yang mengandung unsur-unsur pidana. Makanya kalau ada pihak yang melaporkan dan laporannya ditanggapi lalu diproses, ya semua pihak harus terima dengan hal itu. Begitu juga kalau misalnya ditolak atau dianggap tidak melengkapi syarat atau memang tidak mengandung unsur pidana, semua pihak juga harus terima masalah ini. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, ini musimnya adalah musim pilkada. Kalau bicara masalah lapor-melapor berkaitan dengan kasus dalam tanda kutip yang paling mungkin dituduhkan adalah penistaan kepada agama, salah satu unsurnya adalah kepada Rasulullah misalnya, saya jadi ingat peristiwa Ahok dulu ketika bicara tentang terjemahan surah Al-Maidah. Kalau tidak salah kan juga minta maaf, tetapi sepertinya prosesnya tetap berjalan lalu berujung di penjara. Walaupun pencalonannya dan pemilihannya tetap berjalan, tetapi pada akhirnya kan kalau tidak salah ini ya sempat mendekam juga di penjara. Berarti divonis bersalah. Apakah ini akan sama? Ya kita tidak boleh menebak-nebak, tidak boleh menerka-nerka. Tetapi setidaknya kalau dari headline-nya kan suasananya sama, yaitu menjelang pemilihan. Dan yang kedua, tema atau secara garis besar prinsip pelaporannya juga sama, berkaitan dengan agama. Spesifikasinya berkaitan dengan pernyataan yang dianggap mendiskreditkan atau melecehkan agama. Cuma kalau prediksi saya apakah akan sama dengan Ahok, artinya akan ada demo besar-besaran dan sebagainya? Sepertinya tidak. Kenapa tidak? Karena saya belum pernah melihat ada ormas yang bisa demo besar-besaran, menyampaikan spiritnya dan bisa didukung oleh pendemo yang begitu besar seperti Ahok itu, kecuali kalau itu kasusnya atau persoalannya itu dikomandani oleh orang-orang selevel atau seperti Habib Rizik, FPI kalau tidak salah ya, FPI yang dulu ya, yang masih Front Persatuan atau Pembela Islam. Kalau sekarang kan FPI sudah Front Persaudaraan ya. Sudah berbeda sebetulnya itu. Nah, apakah GP Ansor bisa menjadi seperti FPI zaman dulu ya? Ya wallahu alam, tetapi sejarah mencatat belum pernah ada hal-hal yang diangkat oleh GP Ansor ini di skop DKI lah setidaknya kalau kita persempit, yang bisa menjadi bola yang dioper semua orang. Artinya didukung banyak orang, disupport banyak orang sehingga ada demo. Kalau sebatas pelaporan-pelaporan seperti ini mungkin tidak perlu sebesar GP Ansor ya. Ya ormas-ormas apapun mungkin sudah terbiasa melayangkan laporan-laporan dan sebagainya. Ala kulli hal, spiritnya adalah menjaga marwah. Jangan sampai ini dijadikan media untuk menyerang lawan politik atau media untuk memenangkan sebuah kontestasi, karena itu saya kira tidak jujur dan tidak adil, bahkan lebih ke arah picik kalau kita memanfaatkan sesuatu untuk menjatuhkan lawan. Apakah mungkin ini dimanfaatkan? Sangat mungkin. Kenapa? Karena tekanan
kalau bisa dihembuskan sebegitu luas sampai ada massa yang menyuarakan, apalagi di sini ada ormas ya, ormas Forum Masyarakat Betawi, organisasi Masyarakat Betawi Bangkit kalau tidak salah, yang melaporkan ke Kapolda Metro Jaya, ke Polda Metro Jaya, dan juga ke mana itu, ke Bawaslu. Kalau sebatas melaporkan mungkin ini akan menjadi riak yang tidak meluas. Polisi bekerja atau pihak yang menerima laporan akan bekerja, akan menganalisa dan mengambil tindakan. Tetapi kalau ini meletus kepada demo, apalagi dengan jumlah yang besar, wah, suasananya sudah akan berbeda. Namun sekali lagi, kita ya, bukan hanya saya, belum pernah melihat ada demo sebesar demo Ahok. Sehingga kita bisa melihat, memperhitungkan juga, menimbang-nimbang juga, ini siapa yang menggagas, kan begitu. Toh ketika Ahok di demo sedahsyat itu ternyata tetap lolos sebagai calon, bahkan sempat mengadakan atau melaksanakan kontestasi itu. Wallahu alam, kalau masalah menang kalah kan banyak unsur. Ada yang berpikir mungkin gara-gara demo itu jadi kalah, sepertinya tidak juga ya. Kalau misalnya di demo lalu dipecat atau didiskualifikasi, itu sepertinya belum pernah ada. Kata selevel demo terbesar Ahok pun tidak terjadi diskualifikasi itu, karena mungkin tidak memenuhi syarat dalam undang-undang Bawaslu atau undang-undang KPU yang menetapkan seseorang harus dicopot atau harus dibatalkan pencalonannya. Mungkin tidak masuk kepada ranah itu atau tidak dianggap pelanggaran yang sampai kepada menggagalkan pencalonannya. Apalagi ini saya kira jauh ke arah itu ya. Sekelas Ahok saja dengan gelombang penolakan sebesar itu dan term atau topik kasusnya seperti itu saja tidak bisa menggagalkan pencalonannya, apalagi ini ya. Tetapi mungkin kalau ke Bawaslu itu dievaluasi ulang atau mungkin diberi sanksi atau apa, kan biasa. Bawaslu atau apapun itu kan ketika bertindak yang menyangkut kepada kontestan itu kan tidak mesti menggagalkan, tetapi mungkin memberi sanksi, memberi peringatan dan sebagainya. Jakarta ini adalah ibu kota kita saat ini ya, atau mungkin sudah pindah wallahu alam. Tetapi setidaknya Jakarta menjadi kota terbesar ya, menjadi hal yang paling disoroti oleh masyarakat internasional juga kalau kita melihat Indonesia. Jadi semoga aman saja, tidak selalu ada percampuran yang entah disengaja atau tidak, ada perbauran yang entah diniatkan atau tidak antara agama dan politik. Apalagi diposisikan membawa agama untuk menjegal lawan politik. Wah, itu tidak sehat saya kira ya. Jangan sampai terulang atau jangan sampai terjadi hal-hal semacam itu. Nah, sementara kasus Ahok dulu ya tidak menjegal juga ternyata. Kenapa? Karena pencalonannya masih terjadi. Ya, perkara masyarakat tidak memilih itu kan urusan lain. Politik identitas dan sebagainya itu kan definisinya luas sekali dan sulit membedakan mana yang tidak membawa politik identitas, mana yang membawa itu. Tetapi selama semuanya berjalan, Bawaslu berjalan, KPU berjalan, semuanya berjalan, pemilihannya juga sudah berjalan, sudah selesai, dan sudah divonis juga, sudah diputuskan juga, ya emang harus diterima. Kalau tidak terima kan ada jalur-jalurnya. Ya kalau masalah opini masyarakat ya semua orang punya opini. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang disepakati semua orang, kecuali hal-hal yang sifatnya makulat. Ini sering saya ulang. Jadi kita tidak perlu risih dengan penolakan, risih dengan perbedaan pendapat, risih dengan anggapan orang, karena yang kita dengan semua orang sepakat itu dalam hal-hal terbatas saja. Misalnya kita akan mati, itu tidak ada yang menolak, kecuali nggak ada akalnya. Atau kita tidak bisa mati sekaligus hidup, ya 1 tambah 1 2, itu tidak bisa ditolak oleh siapapun ya. Jadi kalau masalah-masalah seperti ini ya tidak akan pernah ada kesepakatan bersama-sama. Ada yang menganggap layak dilaporkan, ada yang menganggap tidak perlu dan sebagainya. Tetapi kita berdoa saja semoga semuanya tetap kondusif. Amin Allahumma amin.